Ya, selamat sore. Gue kembali lagi dengan dua pertandingan mau gue bahas, yaitu MU lawan Leicester dan juga Barcelona. Barcelona harus menang, tapi kita mulai dengan Man United dulu. Gue sebelum pertandingan ini dimulai, gue udah wanti-wanti line up apa yang diturunkan oleh Ole, karena 2 hari lagi Jumat main lawan Liverpool. Liverpool ini kan musuh bebuyutan. Liverpool harus menang, karena itu pun kalau menang belum tentu lolos Champions League. Nah, sementara MU milih either masukin setengah pemain inti, terus setengahnya lagi di lawan Liverpool, atau full cadangan, full tim inti lawan Liverpool. Nah, opsi yang kedua yang dipilih oleh Ole, yang gue nggak nyangka bahwa Ole akan melakukan itu. Tapi kayaknya match ini di drop oleh Ole. Walaupun kalau Man U kalah, City yang juara. Ternyata MU kalah, City juara. Nah, sekarang kita lihat line up-nya. Hanya Greenwood yang bisa dibilang pemain inti. Sisanya kayak ya Greenwood, De Gea lah. De Gea kan rotasi sering juga jadi starter. 2 pemain inti. Pemain kayak Bailey, Telles, Matic, Van de Beek, 4 yang cadangan, yang sekali-sekali masuk. Nah, pemain kayak Brandon Williams, Ahmad, Elanga, Mata, Tuan CB itu kan jarang banget bermain. Nah, kita lihat sekuat apa squad ini dengan perubahan pemain muda. Sebenarnya gue pengen lihatnya di situ. Ternyata memberikan jawaban terhadap semua fans MU dan non-MU, kenapa Ole selalu memainkan pemainnya itu aja. Karena yang turun tadi benar-benar ancur-ancuran. Leicester ini juga jelek loh. Leicester ini kalau main di Champions League diobok-obok asli. Main cuman crossing. Gue bingung, orang bisa bilang Rodgers ya oke, berhasil dari sisi apa namanya, result ya, tapi kalau kita lihat 5 match terakhir di IPL, 2 kali kalah, 2 kali menang, sekali seri. Jadi juga nggak bagus-bagus amat. Leicester berkali-kali dapat kesempatan untuk nyalip MU, karena mereka juga katro. Tiap kali MU seri atau kalah, mereka nggak bisa nyalip, karena mereka juga kalah atau seri. Dan di match ini kelihatan, terutama Van de Beek yang udah puluhan kali bilang, gue nggak tahu masih ada fansnya yang denial atau enggak, this guy is nothing. 40 juta, kalau orang Inggris bilang down the drain, buang di saluran air. Ya, Ahmad dan Elanga nggak bisa dinilai karena mereka masih terlalu muda. Juan Mata habis, Matic juga mungkin karena dia kurang main ya. Ya juga ngedrop banget. Telles oke lah, so-so. Tapi kalau lihat Eric Bailly pegang bola, deg-degan gak sih kalian? Sebagai fans MU, justru masih agak mendingan Tuan CB daripada Eric Bailly. Tapi ya sudahlah, matchnya juga sangat membosankan. Gak nyangka juga bahwa tim cadangannya MU itu sejelek ini. 2 level lah di bawah tim inti. Dan menit 66 kan si Rashford sama Cavani masuk, sudah mulai berubah. Menit 75-an kalau misalnya 76 Bruno masuk, 78 Bruno masuk, total berubah. Dalam arti lebih banyak shots dalam berapa 15 menit lah Bruno masuk, lebih banyak shots. Sebelumnya itu cuma 2 shots, 1 off target, 1 on target. On targetnya Greenwood itu. Greenwood juga gue bilang nggak kelihatan, tapi ya inilah Greenwood kayak Rashford. Skill individunya bisa mematikan, dan kali ini ya tidak membantu sayangnya. But that's okay. Gue selalu bilang MU itu berada di rank 2 karena mereka tidak mengalami cedera dari pemain inti. Praktis hanya Pogba doang yang cedera, sisanya nyaris nggak cedera pemain penting. Nah, sekarang Maguire cedera sampai akhir musim kayaknya. Kelihatan keteteran, mungkin pas lawan Villarreal udah fit, mungkin juga itu.
kelihatan banget keteteran abis-abisan. Tapi kalau nggak ada Maguire pun kebobolan 1, Bruno cetak 2 gol atau 2 assist, you still win the game. Oke, kita ke Barca. Ya, Barcelona baru aja seri. Ini mainnya asli lawak. Dari awal gue udah nge-tweet, ini mainnya Barca mainnya kayak karung beras, tau gak? Karung beras kalau lari tahu kan gimana? Nyaris nggak ada lari, nggak ada semangat. Messi pun nyaris tidak terlibat. Pedri umur 18 tahun, tahun lalu masih main di Las Palmas, Segunda B, Segunda Division namanya kalau nggak salah, Divisi 2. Musim ini dengan malam ini tuh main 51 match. Ada yang tanya, kenapa Pedri harus dimainin? Kalau nggak Pedri lu mau mainin siapa? Ilaix, Sergi di tengah. Sergi aja dipasang karena katroknya ditarik lagi langsung. Ricky Puig mainnya gerusak-gerusuk, dribbling, udah kayak pengen jadi Messi aja. Ini pemain nggak bisa adaptasi, itu bikin gua agak bingung. This whole team is a big joke. Pedri berkali-kali mainnya katrok. Busquets berapa match terakhir ancur-ancuran, leletnya minta ampun. Jadi 3-3 sangat layak. Ini kalau seandainya kita berandai-andai ya, Barcelona tetap masih jadi juara. Asumsi ATM seri atau kalah, Madrid juga seri atau kalah besok. Ini bener-bener La Liga musim ini lawaknya minta ampun. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, gak ada satu tim yang layak jadi juara. ATM unggul 11-12 poin, bisa kesalip tinggal 1-2 poin. Kan gak layak juga kalau lu udah kehilangan begitu banyak poin. Apakah ketatnya La Liga? Kalau dibilang La Liga ketat, iya, jadi nggak segampang itu walaupun tiap tahun Barca dan Madrid yang gantian juara. Tapi 3 tim ini benar-benar udah habis. This season is just too long. Terlalu lama untuk 3 tim ini. Jadi dalam 5 match terakhir lah, 2 match terakhir tambah 3 match lagi, benar-benar performanya drop. ATM pun juga, Real Madrid pun juga, apalagi Barca. Squadnya Barca ini just terlalu mediocre. Mau mainin siapa? Des tahu sendiri gimana. Mereka di paruh musim nomor 16 match beruntun menang terus. Tapi kalau lu berkualitas, lu survive semua match, oke? Lu konsisten mainnya. Ini terlalu nggak konsisten. Bahkan Ter Stegen pun juga gimana ya? Kalau kiper dia nggak jelek, tapi kurang bagus untuk bisa memenangkan pertandingan untuk Barca. Levante nggak melakukan banyak shot. Berapa shot terlalu gampang lah. Tapi pada saat yang penting, Levante aja bisa cetak 3 gol. Bingung gue. Bukan karena mereka hebat, karena Barcanya hancur, nggak ada kreativitas. Itu gol pertama dari Messi. 15 menit sebelum gol pertama, Messi itu nggak terlibat sama sekali. Dan nggak ada kreativitas. Pangpong, passing, nggak ada terupas. Lini tengahnya berkali-kali pemain depan mau lari, De Jong mau lari, Messi mau lari apa, nggak dapet bola. Semua passing aja. Justru mereka bermain cukup tinggi. Lu harus bisa manfaatkan space. Nah, akhirnya gol kedua ini juga karena Dembele aja yang cukup kencang dan sprintnya bagus. Kasih ke Pedri 2-0. Awal 15 menit babak kedua lebih hancur lagi. Mereka cetak gol 2-2. Dembele tadi assist, gol ketiga shootingan keras, bukan pelanggaran dari Griezmann sebelumnya. Cuman they cannot kill the game. Jadi mainnya gitu-gitu aja. Gak ada bagus-bagusnya sama sekali. Dari si permainan gak ada kreativitas. Messi juga kayaknya udah habis, ini habis bukan secara fisik ya, mungkin secara fisik juga, tapi gue ngeliat tuh secara psikis. Lu sebagai Koeman ya at least mau bingung juga. Lu lihat bench lu kayak apa. Braithwaite main, gantiin Griezmann, oke. Braithwaite itu di Fulham aja cadangan, kan nggak layak banget main di Barca. Terus siapa lagi tuh dimasukin? Des dimasukin.
tarik ke Dembele, oke, masuk akal. Akhirnya Riqui Puig masukin, Sergi yang digeser, Mingueza masuk untuk Pedri, Sergi digeser ke tengah. Karena hancurnya sama Koeman diganti lagi, masukin Puig. Dribbling kan jadi lambat permainan. Gue gak ngerti lagi lah ini tim mau kemana. Tapi yang jelas ya, kalau dibilang salah Koeman mau gimana lagi. Terbukti dia sudah dengan pemain pas-pasan ini bisa memperkecil gap dengan dengan ATM, dan juga poinnya sama Real Madrid. Bahkan jelas Barca kekurangan pemain yang bisa cetak gol. Nggak bisa lu ngandelin Messi terus. Messi cetak 1 gol tadi, dan Dembele itu harusnya dari sayap agak gimana, dia mending main di depan. Tapi kalau dia mau main depan, siapa yang mau dimasukin? Des pun nggak jelas defense-nya. Belakang itu mau Langley lah, mau Des lah, mau Alba, hancur banget. Kebobolan 3 lawan tim abal-abal. Kapan Barca jarang banget clean sheet ya, minggu lalu lawan ATM. Selalu gue bingung, dan lini kedua itu nyaris nggak ikut turun. Padahal kalau digeser bola ke samping, defender yang itu kan mundur ke belakang. Lini kedua itu harusnya Pedri, Busquets sama De Jong turun memperkecil untuk antisipasi shooting. Itu gol kedua itu karena lini kedua nggak. Gol kedua kalau nggak salah, lupa gue. Tapi ada berapa kali lah peluang dari shooting dari lini kedua di passing dari dari depan ke belakang, nggak dijaga sama sekali. Ditambah De Jong suspend lagi next matchnya. Udahlah, selesai. Minggu lalu gue bilang lawan ATM, kalau nggak menang lawan ATM selesai. Apalagi sekarang udah tutup kartu. Lihat, mau pecatku mana bodo amat. Lu harus ganti pemain lu, minimal setengahnya harus dibuang. Pique musim lalu udah bilang kita harus regenerasi. Bahkan Pique pun udah harusnya jadi super sub aja. Cuman kalau digantinya dengan Umtiti, dengan Mingueza, Araujo, Pedri yang gak jelas itu, mereka masih muda. Jadi harusnya pemain muda itu pelan-pelan dimasukin. Sekarang semua pemain itu jadi starter karena nggak banyak pilihan juga. Ya sudah, kita lihat lagi lah. Barca udah selesai lah kalau untuk gue musim ini. Thanks for watching.